1. Hasil dari 2 pangkat 9, dikali 4 pangkat min 3, dibagi 2 pangkat 2 adalah A8, B4, C2, D1. Langkah pertama, ubah basis angka 4 menjadi basis angka 2. 4 pangkat min 3, sama dengan 2 pangkat 2 min 3, sama dengan 2 pangkat min 6. Maka diperoleh 2 pangkat 9, dikali 2 pangkat min 6, dibagi 2 pangkat 2. 2 pangkat 9, dikali 2 pangkat min 6, dibagi 2 pangkat 2, sama dengan 2 pangkat 9 ditambah min 6, dikurang min 2. 2 pangkat 9 ditambah min 6, dikurang min 2, sama dengan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1, sama dengan 2. 2. Sebuah toko menjual satu lusin buku dengan harga Rp120.000. Uang yang harus dibayarkan Budi jika membeli 20 buah buku tersebut adalah A. Rp200.000, B. Rp215.000, C. Rp225.500, D. Rp235.000. Satu lusin, sama dengan 12 buah. Maka, harga satu buku, sama dengan Rp120.000 dibagi 12, sama dengan Rp10.000. Maka untuk harga 20 buku, sama dengan Rp10.000, dikali 20, hasilnya Rp200.000. 3. Hasil dari min 12 dibagi 3, ditambah 8 dikali min 5 adalah A. 44, B. 36, C. min 36, D. min 44. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengikuti urutan operasi matematika, operasi hitung campuran. Perkalian dan pembagian dilakukan terlebih dahulu dari kiri ke kanan, kemudian penjumlahan dan pengurangan dari kiri ke kanan. Langkah 1, lakukan operasi pembagian. Min 12 dibagi 3, sama dengan min 4. Langkah 2, lakukan operasi perkalian. 8 kali min 5, sama dengan min 40. Langkah 3, lakukan operasi penjumlahan. Min 4 ditambah min 40, sama dengan min 44. 4. Hasil dari 21/5 dibagi 11/5, dikurang 11/4 adalah A. 1/5/7, B. 1/1/30, C. 7/12, D. 5/12. 'Ubah semua bilangan campuran menjadi pecahan biasa, menjadi 11/5, dibagi 6/5, dikurang 5/4. 11/5, dibagi 6/5, 11/5, dikali 5/6. 11/5, dikali 5/6, sama dengan 11/6. 11/6 dikurang 5/4, kita samakan penyebutnya menjadi 22 dikurang 15, dibagi 12, sama dengan 7/12. 5. Suatu pekerjaan apabila dilakukan oleh 12 orang dapat diselesaikan dalam 12 hari. Apabila pekerja ditambah 6 orang, maka pekerjaan tersebut dapat selesai dalam waktu A. 4 hari, B. 5 hari, C. 6 hari, D. 8 hari. Dua belas orang menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari. Pekerja ditambah 6 orang, total pekerja 18 orang. Gunakan konsep perbandingan berbalik, karena makin banyak orang, makin cepat selesai. Banyak pekerja dikali lama waktu, sama dengan tetap. 12 dikali 12, sama dengan 18 dikali X, 12 dikali 12, sama dengan 144, 18 kali X sama dengan 18X, maka X sama dengan 144 dibagi 18, hasilnya 8 hari.
6. Bima menyimpan uang sebesar Rp1.200.000 di sebuah bank dengan bunga tunggal 15% per tahun. Setelah beberapa bulan ia mengambil seluruh tabungan sebesar Rp1.260.000. Data tersebut menginformasikan bahwa Bima telah menabung selama A. 4 bulan, B. 5 bulan, C. 6 bulan, D. 8 bulan. Untuk menyelesaikan masalah ini, kita akan menggunakan rumus bunga tunggal, yaitu bunga sama dengan pokok dikali tingkat bunga, dikali waktu. Di mana bunga adalah total bunga yang diperoleh, pokok Rp1.200.000, tingkat bunga 15% atau 0,15, waktu adalah durasi menabung dalam tahun. Pertama, kita hitung total bunga yang diperoleh Bima. Bunga sama dengan total tabungan dikurangi pokok, Rp1.260.000 dikurangi Rp1.200.000, sama dengan Rp60.000. Selanjutnya, kita masukkan nilai-nilai yang diketahui ke dalam rumus bunga tunggal, Rp60.000 sama dengan Rp1.200.000 dikali 0,15 dikali waktu. Sekarang, kita selesaikan persamaan untuk waktu, Rp60.000 sama dengan Rp180.000 dikali waktu. Waktu sama dengan Rp60.000 dibagi Rp180.000, hasilnya 1/3 tahun. Karena pertanyaan meminta waktu dalam bulan, kita konversikan tahun ke bulan dengan mengalikan dengan 12. Waktu dalam bulan, sama dengan 1/3 dikali 12 bulan, sama dengan 4 bulan. 7. Perhatikan gambar berikut. Andi akan membuat karya dengan menempel-nempel kertas berwarna-warni berbentuk persegi dan berlapis-lapis seperti gambar di samping. Lapisan pertama ditempel persegi berukuran 10 cm x 10 cm. Lapisan kedua ditempel persegi berukuran 9 cm x 9 cm, dan seterusnya. Selisih panjang sisi persegi sebelumnya dengan persegi berikutnya adalah 1 cm. Persegi terakhir yang ditempel berukuran 5 cm x 5 cm. Luas kertas yang ditempel Andi adalah A 320, B 340, C 355, D 380. Kita dapat melihat bahwa ukuran sisi persegi membentuk deret aritmatika menurun, yaitu 10, 9, 8, dan seterusnya. Luas setiap persegi adalah sisi kali sisi, maka kita tinggal hitung luas setiap lapisan perseginya. Lapisan pertama, 10 x 10 cm, luas 100 cm persegi. Lapisan kedua, 9 x 9 cm, luas 81 cm persegi. Lapisan ketiga, 8 x 8 cm, luas 64 cm persegi. Lapisan keempat, 7 x 7 cm, luas 49 cm persegi. Lapisan kelima, 6 x 6 cm, luas 36 cm persegi. Lapisan keenam, 5 x 5 cm, luas 25 cm persegi. Jumlahkan semua luas lapisan persegi, maka hasilnya 355 cm persegi. 8. Hasil dari akar 54 dibagi 3 akar 3 adalah A akar 2, B akar 3, C 2 akar 3, D 6 akar 2. Pertama, sederhanakan akar 54. Akar 54 sama dengan akar 9 kali 6, sama dengan akar 9 kali akar 6, sama dengan 3 akar 6. Kemudian masukkan kembali ke pecahan soal. 3 akar 6 dibagi 3 akar 3, sama dengan 1 kali akar 6/3. Akar 6/3, sama dengan akar 2. 9 dua suku berikutnya dari pola bilangan 3, 4, 6, 9. Adalah A13, 17, B13, 18, C12, 16, D12, 15. Untuk menemukan dua suku berikutnya dari pola bilangan 3, 4, 6, 9,
kita perlu mengidentifikasi pola yang ada di antara suku-suku tersebut. Angka 3 ditambah 1 menjadi 4, angka 4 ditambah 2 menjadi 6, angka 6 ditambah 3 menjadi 9. Maka, untuk suku pola bilangan berikutnya, angka 9 ditambah 4 menjadi 13, angka 13 ditambah 5 menjadi 18. Jadi, dua suku berikutnya dari pola bilangan tersebut adalah 13 dan 18. 10. Perhatikan gambar pola berikut. Banyak persegi dengan panjang sisi satu satuan pada gambar ke-8 adalah A55, B48, C45, D36. Gambar pertama memiliki 1 persegi, gambar kedua memiliki 3 persegi, gambar ketiga memiliki 6 persegi, gambar keempat memiliki 10 persegi, gambar kelima memiliki 15 persegi. Kita perhatikan pola gambar. 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 6 ditambah 3, 6 ke 10 ditambah 4, 10 ke 15 ditambah 5. Maka untuk gambar ke-6, harus ditambah 6, gambar ke-7, harus ditambah 7, gambar ke-8, harus ditambah 8. 15 ditambah 6 21, 21 ditambah 7 28, 28 ditambah 8 36. Banyak persegi dengan panjang sisi satu satuan pada gambar ke-8 adalah 36. 11. Relasi yang tepat untuk menjelaskan hubungan himpunan ke himpunan adalah A akar pangkat 3 dari, B pangkat 3 dari, C kuadrat dari, D akar kuadrat dari. Relasi yang tepat adalah pangkat 3 dari, sebagaimana dinyatakan oleh hubungan. 1 merupakan pangkat 3 dari 1, 8 merupakan pangkat 3 dari 2, 27 merupakan pangkat 3 dari 9. 12. Diketahui 90 siswa senang bola voli, 87 siswa senang sepak takraw, dan 60 siswa senang keduanya. Jika jumlah siswa kelas 9 SMP Nusa Bangsa 150 siswa, maka banyaknya siswa yang tidak senang bola voli maupun sepak takraw adalah A36, B33, C30, D27. 150 sama dengan 90 ditambah 87, dikurang 60, ditambah N. 150 dikurang 117, sama dengan N. 150 dikurang 117, sama dengan 33. 13. Pemfaktoran dari 4A pangkat 2 dikurang 36 adalah A2A ditambah 6, kali 2A dikurang 6, B4A ditambah 6, kali A dikurang 6, C2A ditambah 6, kali 2A ditambah 6, D4A dikurang 6, kali 2A dikurang 6. Perhatikan bahwa ini adalah bentuk selisih kuadrat. 4A pangkat 2 dikurang 36, sama dengan 2A pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Gunakan rumus X pangkat 2 dikurang Y pangkat 2, sama dengan X ditambah Y, dikali X dikurang Y, maka, faktornya adalah 2A ditambah 6, kali 2A dikurang 6. 14. Diketahui 3 kali 4B-1, sama dengan 5 kali B plus 3, dikurang 25. Nilai dari B-1 adalah A-2, B-1, C2, D5. 3 kali 4B-1, sama dengan 12B-3, 5 kali B plus 3, dikurang 25, sama dengan 5B plus 15-25. Kita pindahkan semua koefisien ke satu sisi yang sama, menjadi 12B-5B, sama dengan 15-25 plus 3.
12B min 5B, sama dengan 7B, 15 min 25 plus 3, sama dengan min 7. Maka B sama dengan 7 dibagi min 7, hasilnya min 1. Setelah nilai B diketahui, kita tinggal masuk ke persamaan yang ditanyakan, B min 1, sama dengan min 1 dikurang min 1, hasilnya min 2. 15. Himpunan penyelesaian dari min 7x ditambah 8, kurang dari 3x min 22, untuk x anggota bilangan bulat adalah A min 5, min 4, min 3, B min 3, min 2, min 1, C 3, 2, 1, D 4, 5, 6. Pertama, pindahkan semua suku yang mengandung x ke satu sisi. Min 7x dikurang 3x, kurang dari min 22 dikurang 8, sama dengan min 10x kurang dari min 30. Kemudian bagi kedua sisi dengan min 10. Maka, x kurang dari 3. Ingat, jika kita membagi atau mengalihkan pertidaksamaan dengan bilangan negatif, tanda pertidaksamaan dibalik. Maka, x menjadi lebih dari 3. Karena x adalah bilangan bulat, maka himpunan penyelesaiannya adalah 4, 5, 6. 16. Rumus volume tabung adalah A pi R kuadrat T, B 2 pi R kuadrat T kuadrat, C pi R kuadrat, D 2 pi R. (17) Himpunan penyelesaian dari sistem berikut adalah A1, 2, B-1, min 2, C-1, 2, D1, min 2. Kalikan persamaan 2 dengan 2, agar koefisien X sama dengan persamaan 1. Maka X ditambah 2Y sama dengan min 3, sama dengan 2X ditambah 4Y sama dengan min 6. Kurangkan persamaan kedua dan persamaan pertama untuk mengeliminasi X, 2X min 3Y, dikurang 2X ditambah 4Y, sama dengan 8 dikurang min 6, 2X min 3Y dikurang 2X min 4Y, sama dengan 8 ditambah 6, 2X min 3Y dikurang 2X min 4Y, sama dengan min 7Y, 8 ditambah 6, sama dengan 14, maka Y sama dengan 14 dibagi min 7, hasilnya min 2, substitusi nilai Y ke dalam persamaan 2, X ditambah 2Y sama dengan min 3, menjadi X ditambah 2 kali min 2, sama dengan min 3. X min 4 sama dengan min 3, maka X sama dengan 1, jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah X1 dan Y2, atau dalam bentuk pasangan terurut. 18. Diketahui fx sama dengan 3x min 2, dikali x ditambah 1. Nilai dari min 2 adalah A8, B4, C min 4, D min 8. Untuk mencari nilai dari f min 2, kita substitusikan x sama dengan min 2 ke dalam fungsi fx. F min 2 sama dengan 3 kali min 2, dikurang min 2 kali min 2, ditambah 1. F min 2 sama dengan min 6 dikurang 2, dikali min 1. Min 8 dikali min 1, sama dengan 8. 19. Gradien garis dengan persamaan 4x min 6y sama dengan 24 adalah A min 3 per 2, B min 2 per 3, C 2 per 3, D 3 per 2. Untuk mencari gradien garis dari persamaan linear tersebut, kita perlu mengubah persamaan tersebut ke dalam bentuk gradien intercept, yaitu Y sama dengan mx ditambah C, di mana M adalah gradien garis.
4x min 6y sama dengan 24, kita ubah menjadi min 6y, sama dengan min 4x ditambah 24. Y sama dengan min 4x ditambah 24, dibagi min 6, sama dengan 4x dibagi 6, min 4. Dari bentuk Y sama dengan mes ditambah C, kita dapat melihat bahwa gradien dari garis tersebut adalah 4/6, atau 2/3. 20. Perhatikan grafik berikut. Grafik dari persamaan garis 6x min 4y ditambah 12 sama dengan 0 adalah A1, B2, C3, D4. Untuk menentukan grafik yang sesuai dengan persamaan garis 6x min 4y ditambah 12, sama dengan 0, kita perlu mencari titik potong garis dengan sumbu x dan sumbu y. Mencari titik potong dengan sumbu x dengan y sama dengan 0, substitusikan y sama dengan 0 ke dalam persamaan. 6x min 4 kali 0 ditambah 12, sama dengan 0. 6x ditambah 12 sama dengan 0, 6x sama dengan min 12, x sama dengan min 2. Jadi, titik potong dengan sumbu x adalah min 2,0. Mencari titik potong dengan sumbu y dengan x sama dengan 0, substitusikan x sama dengan 0 ke dalam persamaan. 6 kali 0 min 4y ditambah 12, sama dengan 0. Min 4y ditambah 12 sama dengan 0, min 4y sama dengan min 12, y sama dengan 3. Jadi, titik potong dengan sumbu y adalah 0,3. 21. Perhatikan gambar. Jika segitiga ABC dan DEF kongruen, sisi yang sama panjang adalah AB sama dengan DE, BBC sama dengan EF, CAB sama dengan DE, DH sama dengan EF. Segitiga ABC dan DEF adalah kongruen, ditunjukkan sudut dengan tanda X dan O di posisi yang sama pada masing-masing segitiga. Artinya jika dua segitiga kongruen, semua sisi yang bersesuaian sama panjang, dan semua sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti kita lihat bahwa sisi yang sama panjang adalah BC dan DE, karena keduanya ditandai dengan O dan tanpa tanda. 22. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar tersebut, manakah yang merupakan jaring-jaring balok, A1 dan 3, B1 dan 4, C2 dan 3, D2 dan 4? Perhatikan gambar berikut. KLMN adalah persegi panjang dan ABCD adalah persegi. Titik L adalah titik potong kedua diagonal persegi. Luas daerah yang tidak diarsir adalah A 88 cm persegi, B 80 cm persegi, C 76 cm persegi, D 70 cm persegi. Luas persegi panjang KLMN, sama dengan panjang kali lebar. 12 kali 6, sama dengan 72 cm persegi. Luas persegi ABCD, sama dengan sisi kali sisi. 4 kali 4, sama dengan 16 cm persegi. Luas segitiga ACD, sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Karena ABCD adalah persegi, maka alas dan tinggi segitiga ACD adalah sisi persegi, yaitu 4 cm. Jadi, luas segitiga ACD sama dengan setengah kali 4, kali 4, sama dengan 8 cm persegi. Luas daerah yang tidak diarsir, sama dengan luas persegi panjang KLMN, ditambah luas persegi ABCD, dikurang luas segitiga ACD. 72 ditambah 16 dikurang 8, sama dengan 80 cm persegi. 24. Perhatikan kelompok panjang sisi-sisi suatu segitiga berikut. Yang merupakan segi tiga siku-siku adalah A1 dan 2, B2 dan 3,
C2 dan 4, D1 dan 3. Kelompok 1 tidak sesuai, karena 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 625, sedangkan 29 kuadrat sama dengan 841. Kelompok 2 sesuai, karena 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 100, dan 10 kuadrat sama dengan 100. Kelompok 3 tidak sesuai, karena 10 kuadrat ditambah 24 kuadrat sama dengan 676, sedangkan 25 kuadrat sama dengan 625. Kelompok 4 sesuai, karena 20 kuadrat ditambah 21 kuadrat sama dengan 841, dan 29 kuadrat sama dengan 841. 25. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut CAD pada gambar di atas adalah A 25 derajat, B 40 derajat, C 50 derajat, D 55 derajat. Sudut CAD adalah sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran, maka besarnya 90 derajat. Jumlah sudut dalam segitiga ACD adalah 180 derajat. CAD ditambah ADC, ditambah ACD, sama dengan 180 derajat. CAD ditambah 90 derajat, ditambah 50 derajat, sama dengan 180 derajat. CAD ditambah 140 derajat, sama dengan 180 derajat. CAD sama dengan 180 derajat dikurang 140 derajat, sama dengan 40 derajat. 26. Maman mempunyai 20 kelereng berwarna putih, 35 kelereng berwarna kuning, dan 45 kelereng berwarna hijau yang ditempatkan pada sebuah kaleng. Jika diambil sebuah kelereng dari kaleng tersebut, maka peluang kelereng yang terambil berwarna putih adalah A1/5, B2/7, C3/7, D3/10. Maman memiliki 20 kelereng putih, 35 kelereng kuning, 45 kelereng hijau, semua kelereng dicampur dalam satu kaleng. Ditanya, peluang terambil kelereng berwarna putih. Jumlah total kelereng, 20 ditambah 35 ditambah 45, sama dengan 100. Jumlah kelereng putih, 20. Maka peluangnya adalah jumlah kejadian yang diinginkan, dibagi jumlah semua kemungkinan, 20/100, atau 1/5. 27. Sebuah dadu bersisi 6 dilambungkan sekali. Peluang muncul mata dadu bilangan prima adalah A5/6, B4/6, C3/6, D1/6. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu mengetahui ruang sampel dan kejadian yang diinginkan. Ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu bersisi 6 adalah himpunan semua kemungkinan mata dadu yang muncul, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah seluruh kemungkinan hasil adalah 6. Kejadian yang diinginkan adalah munculnya mata dadu bilangan prima. Bilangan prima yang terdapat pada mata dadu adalah 2, 3, dan 5. Jumlah hasil yang diinginkan adalah 3. Peluang munculnya mata dadu bilangan prima adalah perbandingan antara jumlah hasil yang diinginkan dengan jumlah seluruh kemungkinan hasil, yaitu 3/6. 28. Diberikan sebuah bola yang memiliki jari-jari sebesar 30 cm seperti gambar berikut. Luas permukaan bola tersebut adalah A11.304 cm², B10.232 cm², C3.282 cm², D2.464 cm².
Rumus luas permukaan bola adalah 4VR kuadrat. Maka, 4 kali 3,14 dikali 30 kuadrat. 4 kali 3,14 12,56, 30 kuadrat 900. 12,56 kali 900, sama dengan 11.304 cm kuadrat. 29. Diagram di samping menunjukkan data hasil pertanian di Desa Merdeka pada tahun 2018. Jika banyak jagung yang dihasilkan adalah 35 ton, maka banyaknya padi yang dihasilkan adalah A 75 ton, B 90 ton, C 150 ton, D 180 ton. Karena diagram berbentuk lingkaran, maka totalnya adalah 360 derajat. Maka 360 derajat, sama dengan 150 derajat, ditambah 60 derajat, ditambah 80 derajat, ditambah jagung. 360 derajat, sama dengan 290 derajat ditambah jagung. Jagung sama dengan 360 derajat dikurang 290 derajat, hasilnya 70 derajat. Maka, jika jagung 70 derajat sama dengan 35 ton, padi 150 derajat sama dengan X, kita kali silangkan kedua persamaan tersebut, menjadi 70 kali X, sama dengan 150 kali 35. 70 kali X, sama dengan 70X, 150 kali 35 sama dengan 5250. Maka, X sama dengan 5250 dibagi 70, hasilnya 75 ton. 30. Diberikan data 60, 70, 80, 80, 60, 65, 70, 85, 80. Median dan modus dari data tersebut adalah A 60 dan 65, B 65 dan 70, C 65 dan 80, D 70 dan 80. Pertama, urutkan data terlebih dahulu. Median adalah nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Banyak data 9, maka mediannya data kelima, yaitu 70. Sedangkan modus adalah data yang paling sering muncul. 62 kali, 65 satu kali, 72 kali, 83 kali, 85 satu kali. Datang yang paling sering muncul adalah 80.